Halo Sobat Agro, apa kabar? Semoga Sobat Agro selalu dalam keadaan baik dan bahagia, amin. Aku sekarang mau cerita nih ke Sobat Agro. Jadi, aku kan baru mulai hobi baru, ngumpulin tanaman hias. Udah telat banget sih, yang lain mah udah mulai dari kapan tahu, aku baru mulai sekarang. Soalnya aku lihat-lihat gitu ya di tetangga, kok ternyata tanaman hiasnya kece-kece banget ya yang lagi viral sekarang-sekarang ini. Mereka tuh gak berbunga sih, tapi daunnya tuh motifnya lucu-lucu gitu, kayak bukan daun biasa. Iya. Nah jadi udah deh, aku juga pengen deh punya tanaman hias di rumah. Terus aku pikir juga untuk mempercantik sudut-sudut di rumah, kece nih pakai tanaman hias, pakai sesuatu yang hidup. Nah akhirnya aku mulai browsing tanaman hias apa yang bisa aku taruh di rumah. Tapi waktu itu budgetku cuman sedikit, cuman 200.000. Jadi aku pikir untuk hobi baruku ini aku sisihin sedikit dulu deh, nggak apa-apa ya. Nanti deh lama-lama ya kan. Bisa nggak aku dapetin tanaman hias dengan modal 200.000? Jangan-jangan cuma dapat satu lagi. Kan aduh, kurang seru juga ya, cuman punya satu pot. Ternyata setelah aku browsing Sobat Agro, aku bisa banget dapetin beberapa tanaman hias dengan modal 200.000. Kaget banget gak sih? Kaget banget sumpah. Soalnya aku tuh udah mikir harga tanaman hias yang lagi viral itu tuh melangit banget harganya. Apalah arti receh 200.000 gitu untuk tanaman hias yang wow, bisa dijual sampai jutaan ya kan. Makanya aku seneng banget dengan duit cuman 200.000. Akhirnya aku bisa ngumpulin, aku bisa bawa pulang 8 tanaman hias gantung. Seneng banget Sobat Agro. Kenapa kok aku pilih tanaman hias gantung? Soalnya kan terasku mungil, udah gitu terasku pakai karpet gitu. Jadi aku pikir lucu nih kalau digantung di teras tanaman-tanaman hias tadi. Dan cocok juga buat beberapa tanaman hias yang karakteristiknya gak bisa ditaruh langsung di bawah sinar matahari. Mau tahu gak 8 tanaman hias itu apa aja? Penasaran gak? Ini dia 8 tanaman hias gantung yang bisa aku bawa pulang dengan modal 200.000 aja Sobat Agro. Tuh, ini ada Philodendron Brazil. Kenapa disebut Brazil? Soalnya di tengah daunnya ada corak warna kuning, mirip bendera Brazil. Dan serunya Sobat Agro, aku dapat ini langsung yang lumayan rimbun gini. Tempat yang aku beli itu nggak ngasih yang cuman beberapa helai daun aja. Terus ini ada Tradescantia. Tradescantia ini termasuk tanaman hias gantung yang stand out. Kenapa? Karena di permukaan daunnya ada motif garis-garis gitu. Katanya sih ada yang warna hijau, silver, sampai ungu. Nah ini kan silver dan ungu. Dan lihat deh, di sebaliknya warna ungu. Cakep banget. Loh, ada bunganya Sobat Agro. Wah, ternyata Tradescantia kasih bonus ya. Bonus bunga. Yang ketiga ada terang bulan. Terang bulan ini termasuk jenis tanaman hias yang gak bisa langsung ditaruh di bawah sinar matahari, karena dia gampang kekeringan nih kalau dia. Tanda-tandanya daunnya menguning semua. Nah terang bulan itu biasanya sih
hijau, terus di bagian pinggirnya ada seperti list warna kuning. Ketika dia terlihat mulai menguning, sobat agro harus warning ya. Jadi sesekali dipindahkan ke dalam rumah. Jangan setiap hari ditaruh di luar. Tanaman-tanaman hias ini termasuk yang sistem penyiramannya gak harus dilakukan setiap hari, karena mereka termasuk yang toleran terhadap kekeringan, alias kalau setiap hari disiram dan kondisi media tanamnya jadi becek, mereka malah akan cepat membusuk akarnya. Kalau ini Pakis Boston, ini juga termasuk favorit nih untuk tanaman hias gantung. Nanti kalau udah panjang dia bakal menjulur ke bawah gitu sobat agro. Pakis Boston ini katanya termasuk tanaman yang ampuh membersihkan udara. Kalau ini Dischidia Nummularia variegata. Jenis daunnya termasuk sukulen. Cakep banget nanti pasti kalau udah subur. Sekarang kita kesini. Ada, nah ini, tahu apa ini sobat agro? Ini adalah jawer kotok, termasuk tanaman hias jenis miana. Jawer kotok ini kebalikannya, dia justru senang di bawah sinar matahari. Nah, udah gitu penyiramannya juga harus lebih ekstra. Sobat agro juga harus rajin trimming biar dia tumbuh rimbun. Ini karena masih kecil, anakan, jadi belum waktunya. Di sebelah jawer kotok ada begonia strawberry. Uniknya dia ini bukan jenis begonia, juga bukan jenis strawberry. Meski begitu ya, kalau sobat agro tertarik untuk punya tanaman hias satu ini, tekstur daunnya itu mirip seperti begonia, jadi berbulu sampai ke batangnya. Cakep banget sih. Begonia strawberry ini berkebalikan sama jawer kotok. Jadi dia tanaman hias indoor yang paling spesial karena dia benar-benar bisa hidup di dalam rumah aja. Tapi ditaruhnya misalnya di samping jendela gitu yang kena sinar matahari indirect. Soal kelembapan juga, begonia strawberry ini sebaiknya disiram kalau permukaan media tanamnya itu sudah kering. Nah, kalau masih lembab seperti ini masih lembab, itu jangan dulu. Karena nanti resikonya adalah akarnya cepat membusuk kalau dia keadaan media tanamnya terlalu becek. Nah, yang terakhir adalah baby tears. Ini aku dapat masih anakan, tapi dia karakteristiknya seperti Pakis Boston, jadi akan tumbuh memanjang. Kenapa disebut baby tears? Mungkin karena daunnya nih, lihat, bulat-bulat mungil kayak air mata bayi. Jadi nanti dia akan tumbuh memanjang dan airnya sampai menjuntai keluar. Gitu deh sobat agro, tips aku gimana untuk dapetin tanaman hias gantung dengan modal 200.000 saja. Semoga bermanfaat ya. Dah.